Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam kajian satu hadis dan sarahnya serta satu atau beberapa ayat Al-Quran terkait. Adapun tema hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah tentang hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, like, dan share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah dalam 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang sudah ditetapkan baginya rezekinya, ajalnya, kematiannya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini, diantaranya pelajaran pertama, 4 ketentuan yang menjadi alur hidup seseorang adalah rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Oleh karena itu, kita tidak usah khawatir, tidak usah pesimis. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan 4 ketentuan bagi kita masing-masing, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti bisa dilihat di hadis, di redaksi hadis di atas, ada kemungkinan seseorang bisa merubah satu nasib ke nasib yang lain. Oleh karena itu, kita tetap harus optimis, kita harus semangat, karena demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, tidak akan rezeki kita lari ke orang, tidak akan ketentuan kita diambil orang, tidak akan jatah kita diambil orang, tidak akan pernah tertukar garis dan jalan hidup seseorang meski terlahir kembar dengan segala sesuatunya yang mirip. Tetapi rezeki untuk masing-masing
orang bahkan yang kembar tadi tidak akan tertukar. Semua berjalan menempuh hidup dengan takdirnya masing-masing. Pelajaran kedua, karena 4 ketentuan tadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'ziz in asabak syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa illau tuftah fa inna law tuftahu amalas syaiton." Rawahu Muslim. Ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, dalam hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'im billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'ziz wa in asobaka syai'un, dan janganlah kamu malas apabila kamu tertimpa sesuatu. Fala taqul lau anni fa'altu kana kada kada, janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Maka kita janganlah berkata kalau. Dalam kajian psikologi pun sikap kalau seandainya akan menjauhkan seseorang dari kebahagiaan hidup. Dalam psikologi, kita harus hidup dalam kekinian dan kedisinian. Tidak kalau di sana, tidak kalau begini. Walakin kul qadarullah. Maka kita harus berkata qadarullah wa ma syaa. Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau, karena perkataan tadi, kalau seandainya begini, aku akan begini, seandainya begini. Ketika kita berkalau-kalau, berandai-andai, sebetulnya itu adalah pintu masuknya godaan setan ke diri kita masing-masing. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Pelajaran ketiga, karena rezeki kita di dunia ini sudah dijamin, selama masih ada sisa hidup, rezeki pasti datang. Oleh karena itu, bekerjalah, mencari nafkahlah yang halal, berdoalah, mintalah keridhaan kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Rezeki kita semua sudah dijamin. Selama hidup kita masih ada, Allah sudah menjamin rezeki itu dan pasti datang. Pasti datang. Tidak akan lari ke orang lain. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang senior di kampus, beliau profesor, sekalipun ditipu orang, dia bilang, alah, nanti kalau rezeki kita tidak akan kemana. Betul, beberapa saat kemudian saya mendapat gantinya yang lebih banyak, yang lebih besar, bahkan mendapat rezeki tambahan saudara, kenalan, dan kolega. Pelajaran keempat perlu untuk kita renungkan dari hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia merasa khawatir dalam mencari rezeki. Mungkin juga kita kadang-kadang begitu. Apalagi di masa pandemi ini. Terasa ada sedikit berkurang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela menghinakan martabat kemanusiaannya dengan jalan pintas untuk mencari rezeki ini.
Padahal rezeki yang halal bagi kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah memahami, salah keyakinan terhadap rezeki ini, banyak manusia mencari rezeki tanpa memandang nilai, free values, tanpa memandang martabat kemanusiaan dirinya yang justru menghinakannya dengan jalan-jalan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, menjual diri, dan bahkan hal yang paling kecil yaitu mengemis. Pelajaran kelima, juga hal yang sering luput dari diri kita di manusia yang zaman posmo ini, adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki dan nafkah setiap hambanya. Kita sering, mungkin kita bagian darinya, banyak manusia yang menganggap bahwa rezeki yang kita peroleh itu hasil perjuangan kita, hasil usaha kita sendiri, tanpa pertolongan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki yang kita peroleh, kesehatan yang kita peroleh, itu tidak lepas dari qadarullah wa masyiatuhu, dari ketetapan Allah dan kehendaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Nah, yang hidup serba materialisme, yang serba dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Wa man kanat al-akhirah niyatahu jama'allahu amrah. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, menjadikan kekayaan di hatinya. Dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan optimis, karena Allah menjadikan hatinya yang kaya, bukan fisiknya, bukan nafsunya, tetapi hati yang kaya, hati yang jembar, hati yang bahagia, hati yang damai, yang syukur, yang ikhlas. Wa atathu dunya wa hiya raqimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan ini. Dia yang sudah dikayakan hatinya oleh Allah akan memandang dunia sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan hina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Adapun tema terkait dalam Al-Quran tentang Allah sudah menetapkan ketentuan rezeki setiap hambanya, bahkan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallah rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surat Hud ayat 6. Percayalah, bayangkanlah, binatang melata pun
sudah Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia sebagai ahsanut taqwim, sebagai sebaik-baik ciptaannya, sebagai khalifatul fil ar, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sudah pasti dengan rupa paling sempurna, dengan tugas yang berat untuk memakmurkan bumi, Allah pasti sudah menjamin semua ketetapan, rezeki, kebaikan-kebaikannya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian hadis pada kesempatan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.